Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara survei bareng ya di Minggu ya, Ahad 20 Juni 2021. Jadi kita listriknya sudah 1200. Nah, kita udah double dinding, keramiknya juga udah nggak biasa. Pintunya ini Pak, jarang banget loh rumah subsidi dua pintu, terus dalamnya juga kayu keras. Biasanya kan cuma kayu triplek aja, bahkan jati open itu ada tulisannya. Ini juga jati. Kusen beton, kita produksi sendiri di depan, dicetak ya. Tapi ini nggak dapat pintu ya Pak? Nggak dapat. Oh langsung ya? Nggak dapat pintu, jadi pintunya cuma 3. Jadi PR-nya cuma nutup belakang sama nganopi depan. Berarti Tapi instalasi listriknya udah semua? udah, jadi ketika akad itu kalau sekarang 70% rumah berdiri seperti ini, jadi udah di keramik, udah dicat, udah ada genteng, itu bisa akad. Kalau untuk meja dapur sama depan itu bisa dikerjakan setelah akad. Oh meja dapurnya sama itu? Iya kan, Gitu, bisa menyusul setelah akad 1 bulanan lah bisa itu. Itu kena biaya lagi ya? Enggak. Ya, jadi nanti serah terima kunci udah, kalau ini seperti inilah gitu, serah terima kunci itu. Masih snack doang ya? Iya. Gitu ya, kalau nggak tinggal di sini ya? Di semen, di floor, ya, di plester. Oh, enggak, cuma satu itu aja Pak. Iya, satu, nanti bisa nambah sendiri. Nah ini Bu, mungkin kalau yang saya tahu perumahan subsidi yang bisa SHM cuma sini. Gak tahu mungkin di perumahan lain, cuma saya lihat itu rata-rata SHGB, sini udah SHM. Jadi akad itu nanti kan ke notaris, nah proses itu balik nama ke ibu itu SHM. Kok bisa? Karena kalau di sini ketika dipasarkan itu sertifikat udah dipecah Bu, atas nama developer dulu. Nah kalau atas nama pengembang itu kan nggak bisa SHM dulu atas nama HGB, baru nanti ke ibu sebagai konsumen, ke bapak itu langsung SHM. Tapi itu udah termasuk biaya all in ya? Udah all in itu, jadi nggak di cash lagi. Udah, kecuali tambah turun plafon sama kapling strategis. Jadi turun plafon itu nambah DP Pak. Kalau seperti ada BPJS itu nambah DP-nya cuma 500 rata-rata. Kalau nggak ada BPJS itu nambah plafonnya 4 juta. Nah, ya itu rata-rata segitu sih. Banyak kan cuma nambah 500. BPJS Ketenagakerjaan. Iya, BPJS TK. Nah, kalau kapling strategis, kalau ngambilnya seperti ini nih, row 6 itu nggak kena kapling strategis. Tapi kalau kayak S1 itu dia row-nya itu row 8 kena biaya strategis itu 3 juta. Gitu. Ini juga udah luas Bu, rata-rata kan cuma 5 ya. Ini udah 6. Jadi mobil berpapasan plus 1 motor masih bisa, atau mobil Fortuner 2 aja masih lewat bisa. Oh yang strategis itu? Yang ini. Strategis lebih luas? Ini aja udah seperti itu, apalagi yang 8 lebih lebar lagi. Lebih gede ya. Terus sih Untuk pembayarannya yang all in itu sendiri ketika hari akad. Jadi Mbak pamanya daftar sekarang, kok delalanya Mbak akadnya itu bulan Agustus umpamanya lah gitu. Ya bayarnya nanti Agustus gitu. Salah akad berarti Pak? Pas hari akadnya. Yang sekarang ini dibuka nih blok sebelah mana? Jadi gini, sekarang paling nanti bisa milihnya di blok F yang belum ada rumahnya, baru pengurukan. Tapi rata-rata yang udah akad itu pada ini pindahan dari blok E. Jadi kayak gini loh. Ini yang belakang ini yang udah enggak, karena pas dia milih itu dia di blok E, belum jadi. Udah keburu ACC akad. Nah, akad di Syariah itu nggak boleh rumahnya belum jadi. Nah, kebetulan di sini nggak di ACC Bang, jadi harus pindah. Bukan harus, silakan ditawarkan ini mau nggak di blok ini, tetap pilihan dari customer. Tapi yang jelas ketika akad itu rumah harus sudah jadi. Nggak boleh rumah yang baru batako doang, gentengnya belum jadi. Bank Syariah nggak mau mengakadkan. Pokoknya minimal 70%. 70% itu udah genteng, udah dicat, udah di keramik gitu. Udah dicat ya. Jadi ini blok
F nih yang sekarang ini. Iya, di belakang sana, yang di belakang sana. Jadi ini kan blok B, belakang kita blok C, Jauh terus sih kalau F. enggak terlalu. Kita jadi blok F aja baru pembangunan ke 3 hampir ke 400. Padahal kita mau Unit itu. eh, Blok F itu baru unit. baru ini apa pengurukan. Itu berapa unit rencananya? Itu sampai ya mungkin rata-rata per blok itu 100. Oh, per blok swap. Itu sampai kita 3.000 rumah. Jadi ini masih 150%. Kita jadi ada di 3 desa, 2 kecamatan. Jadi perumahan kita itu ada di 3 kelurahan, Pak. Kita berdiri ini Sari Mukti, nanti yang udah umbul-umbul di sana, Pak, ya. Itu kita mau buka beda area. enggak sama. Oh, satu Karena area. 100 hektar. Oh. Jadi di sana itu Sri Mahi, jadi itu kecamatan Tambun Utara, kita udah di Cibitung. Jadi kita ada dua kecamatan, 3 kelurahan. Terus belakang sana kita Muktiwari. Tanahnya yang agak Kalau yang blok F ini, Gimana? yang rencana blok F ini masuknya Itu masuk Muktiwari. Cibitung, Tiwari. Cibitung Mutiwari. Udah nggak terlalu jauh, Pak. Masih kelihatan kok ininya. Itu Progres yang paling baru yang lagi dikerjain. iya, yang bulan ini itu kan ada genteng tuh, genteng. Nah, ke sana itu F. Iya, iya. Iya, genteng yang mana? Yang sebelah pojok sana. Oh, yang paling pojok. Iya. Itu ke sana lagi. Iya. Nah, kita sampai ke sana ke Pulau Gebang sana. Itu kan ada kelurahan nih itu, udah sampai sana. Sekarang berapa unit yang udah jadi, Pak? Udah hampir 400. 400. Iya. Udah terhuni kayak. Udah akad baru 200. Oh, akad baru 200. Akad baru 200. Jadi masih sisa itu lumayan banyak. Oh, berarti kalau kita Pamannya. Kok dia berarti bisa ngambil bisa hasil dah. bisa kalau rumah yang dipilih belum jadi wajib pindah. Oh, wajib dipindahin ke yang udah jadi. Iya, tapi tetap pilihan Bapak Ibu nggak kita pemain ini Pak, rumah ini harus mau ya nggak. Tetap kalau ini Pak ini ada yang mau pilihan Bapak Ibu juga, tapi harus milih yang sudah jadi. Oh, kita disarankan yang sudah jadi. Iya. Kalau sudah di ACC dan sudah akad. Iya betul. Walaupun kita awalnya masih inden yang F. Iya betul. Tapi kalau nanti pas akad blok F sudah jadi nggak bisa pindah. oh, Heeh. Jadi kalau udah jadi nggak bisa pindah. Tapi kalau belum jadi wajib pindah ke yang sudah jadi. Karena kan Bank Syariah mau mengakadkan kalau minimal 70% bangunannya sudah jadi. Jadi aman lah. Kenapa amannya kan bayar-bayarnya nanti pas akad, pas rumah udah tahu oh rumah ini saya ini gitu. Jadi nggak baru nggak baru pondasi doang nggak. Itu berapa total semuanya pembayaran? Sampai DP all in. Iya, DP all ini. DP all in itu 12.500.000 tambah turun plafon. Kalau yang ada BPJS kan turun plafonnya 500 berarti 13 juta. Itu Apa aja tuh? Pembayarannya apa aja buat bayar apa aja? itu yang 13 juta. Itu all in ya. Itu all in. All in sih dari semuanya tadi termasuk sampai SHM tadi itu. berarti sudah free ya, Pak? Ada BPHTB. Udah biaya proses. Biaya lain kita hanya bayar sekarang tadi 13 juta. Betul. Setelah itu kita akad, selanjutnya bulan berikutnya kita tinggal bayar cicilan. Betul. Sampai dengan selesai. Iya. Kalau sekarang jadi subsidi itu flat, cuma ada 2, flat bertahap sama flat sampai selesai. Nah, yang sekarang programnya lagi PLPP flat sampai selesai. Nah, ada lagi SSB. SSB itu ada kenaikan di tahun ke-10 tapi nilainya tidak mengikuti suku bunga, sudah ditentukan di SP3 juga. Jadi nggak mengikuti suku bunga juga. Berarti kalau yang sekarang flat sampai lunas. Flat sampai lunas yang sekarang. Programnya PLPP. Buangan ke arah mana? Ini ke kali sana, Pak, nanti. Ada sekali sedikit terus nanti ke depan sana. Semua ini pemainnya ke sana. Iya. Berarti kira-kira bebas banjir nih, Pak. Alhamdulillah. Nih, betul. Kayak itu pertanyaan yang memang wajib. Lingkungan sendiri lah. Benar. Bloknya ya kan? Iya, oke sungai jauh gitu sih lingkungan di sini. Benar. Lumayan sih, makanya saya lihatin kalinya lumayan. Iya. Nah, jadi selama pembangunan ini kan udah 2 tahun pembangunan ini. Nah, air Cebel itu meluap udah 2 kali meluap. Itu alhamdulillah belum pernah sampai banjir ke sini, ke jalanan enggak, ke sini juga enggak. Enggak, karena Iya. sananya yang datar, Iya. lebih rendah. Seberang sana. Heeh. Lebih tinggi. Iya. Betul. Iya, iya. Jadi yang banjir itu malah Tambun Utara sana, Babelan itu rawan banjir malah. Kalau sini alhamdulillah enggak. Tuh. Kita ke belakang juga yuk, Pak. Lihat contoh rumah yang udah renovasi deh. Nggak usah pakai bawa motor, jalan aja yuk.
Ya. Nah ini mau pembangunan masjid. Insya Allah kita ada 5 masjid nanti. Ini baru masjid pertama, nanti di belakang 4 masjid lagi. Karena kan sampai 3.000 kurang kalau satu. Ini semua ya Pak ya. Iya. Nah ini nanti lapangan memanah Pak, lapangan memanah. Terus itu pacuan kuda, itu gazebo. Nanti rencana sih kalau akad sama bank itu kita di atas gazebo sana biar lebih ya, enak lah gitu. Sambil lihat pemandangan. Suasananya. Ya. Dari pengumpulan berkas sampai bisa wawancara Hmm. berapa lama ya Pak? Estimasi kalau sekarang itu bisa 3 bulanan. Kalau dulu 1 bulan 2 bulan bisa. Kalau sekarang bisa 3 bulanan. Rumah jadi bisa jadi ya 70%. Nah kalau belum jadi kan wajib pilih yang Pindah yang iya. emang jadi. Heeh. Andai kata belum jadi, nggak usah khawatir, bisa pilih yang udah ready gitu. Yang udah ready tuh masih banyak. Ya sekarang aja dari 300 hampir 400-an rumah baru 200 yang akad. Baru 200 yang akad. Iya. Karena kita baru akad tuh akhir tahun kemarin. Baru bisa akad, jadi masih baru sih kita akad. Tapi teman saya juga milih sini deh, tapi sampel dia belum. Iya. Banyak sih. Lagi pengerjaan. Ini lapangan kudanya. Ini lapangan kuda. Nah ini yang sudah pada akad nih Bapak Ibu. Kesini aja deh. Ini yang udah pada akad. Wah. Jadi yang renovasi itu yang penting tidak merubah tampak depan. Jadi kalau seperti ini nganopi terus mager itu nggak masalah. Yang penting kusen yang itu tidak boleh dirubah apa-apa selama 5 tahun. Dan nggak boleh di tingkat juga. Tapi redak nggak apa-apa. Tembok sekat dapur kalau di Nggak apa-apa. Itu sekat dapur pokoknya mau dijebol nggak apa-apa. Ya, mukanya ya. Iya, yang penting muka ini yang iya. Bos. Iya. Nah, ini yang sudah pada ini contohnya yang udah pada renovasi. Libur Mas Ubed. Iya. Iya, ini. Santai. Nah, ini kalau ini beda pintunya di sebelah sini, karpotnya di pas depan kamar tidur. Di sananya buat taman sama jemuran. Keren. Masalah ini Pak, kalau mau renov kan yang di tempat-tempat lain kan harus warga sekitar gitu. Kalau Iya. ini gimana? Kalau di sini bebas. Bebas ya, Mau bawa tukang sendiri silakan, mau pakai orang sini. sini silakan. Ini seperti kalau seperti ini kan dari mandor sini. Nah, kalau Bapak itu bawa tukang sendiri, bebas, nggak apa-apa. Cuma memang ada biaya koordinasi sih. Ada biaya koordinasi. Itu ke mandor sini. Jadi kan mandor juga ada tim keamanannya ya untuk uang kopi lah gitu. Tapi nggak sebesar kayak perumahan lain. Terus rata-rata di bawah 1 juta. Ini sekali aja ya. Sekali aja. Jadi ketika material datang itu nggak ngasih duit lagi, nggak. Jadi nggak ada, kalau ada pungutan-pungutan seperti itu jadi harus dilaporkan, kita nanti tindak. Nah itu rata-rata di Tambun Utara, Tambun. Kalau yang borongan udah borongan, kita nggak usah beli apa-apa, jadi semuanya. Pak, nah, ini juga lagi renovasi. Ada yang mau pagar. Mau dicat ulang lagi boleh. Ini juga udah renovasi. Kalau ini agak beda tanahnya Pak. Sama sih. Yang belakang sama ya? Iya. Beda apa rasanya? Sama. Ini 6 kali 10. Pak. Ngebor. Oh ya. Kita nanti sampai Srimahi sana. Srimahi kan kecamatan Tambun Utara. Kita berdiri Cibitung. Jadi satu perumahan 2 kecamatan. Itu jadi nanti prosesnya Bapak Ibu tinggal melengkapi berkas saja. Nanti apa aja yang perlu dilengkapi bisa WA saya kasih contoh berkas-berkas yang udah lengkap itu kayak gimana. Terus file PDF-nya saya nanti kasih.
Nanti konsultasi aja ini udah lengkap apa belum. Nanti kalau udah lengkap juga difotoin semua berkas ke saya. Nanti saya cek satu persatu biar nggak usah bolak-balik gitu. Jadi Kan kalau saya mau booking nih, nah, itu kita harus datang aja atau via mana? kalau mau booking kita nggak ada uang booking. Jadi bookingnya itu pakai berkas lengkap. Berkas lengkap gitu. Iya. Jadi booking itu pakai berkas lengkap. Oke, misalnya kita dapat berkas lengkap nih. Nah, kita pilih unitnya tuh gimana, Pak? Itu biasanya estimasi 1 minggu baru dapat dari berkas lengkap nih. Nah nanti kalau sekarang kan memang sampai F2 itu udah full. Nanti kita buka lagi F2, F3. Nah itu sekitar 1 mingguan. Itu kita apa? Tetap. Baru kita dikasih unit yang mana gitu. Jadi kita nih Pak ada paman 10 blok yang kosong. Silakan pilih. Tetap pilihan di Bapak Ibu, nggak kita yang nentukan. Jadi nunggu berkas lengkap deh. Iya berkas lengkap. Nanti kita infokan nih ada yang kosong 10 blok. Silakan pilih salah satu. Nanti Bapak Ibu yang milih. Jadi semuanya pilihan tetap Bapak Ibu kita nggak tentukan. Terus nanti ketika akad ternyata yang dipilih itu kok nggak jadi belum sampai 70% lah istilahnya itu bisa pindah. Ini seperti Mas Ubed ini kemarin blok berapa Mas Ubed? Kemarin saya itu dapatnya blok C4. Iya beliau C4 di sana belum jadi ya. Jadi Pas akad pindah ke sini. Desember itu belum jadi C4. Iya. Seperti itu. Enggak ada. Kita nggak ada biaya pindah blok karena itu kan bukan karena kesalahan customer. Enggak, itu kalau dari customernya, kalau itu kan kesalahan kita, kesalahan customer karena yang dipilih belum jadi rumahnya gitu. Bukan dari kitanya ya? Iya, bukan dari customer kesalahan. Ini baru ya? Iya, kalau dari Bapak Ibu baru, tapi kalau ini kan Bapak Ibu milih blok F tapi ternyata belum jadi kan kesalahan bukan dari Bapak Ibu. Itu kita nggak ces itu. Jadi kalau udah misalnya udah jadi terus pengen pindah baru itu ya. Iya, tapi peraturannya udah nggak boleh sekarang. Pindah kalau rumah udah jadi nggak boleh. Kecuali belum jadi. Kecuali belum jadi. Nah. Terus sih, monggo ada yang ditanyakan lagi? Kalau misalnya apa untuk lamanya angsuran, Hmm. kita bisa tentuin apa harus dari bank ya? Ketika wawancara boleh milih, tapi prakteknya tetap keputusan analis. Jadi pamannya Mbak, Pak saya pengen Bisa umur gitu? Bisa umur. rata-rata kalau yang umur di atas 40 itu rata-rata dapatnya 10 tahun karena mengejar mau pensiun. Tapi yang muda-muda rata-rata 15 sampai 20. Walaupun pamannya Pak saya pengen 10 tahun rata-rata nggak di ACC kalau yang masih muda. Rata-rata loh. Kalau di Palaman Karena dia kan masih umurnya masih iya masih jauh. Itu rata-rata. 4 gitu ya? Iya. Cuma ini nggak saklek gitu juga sih. Oh, nggak terlalu. Nah, karena apa analis juga lihat dari gaji, dari umur, dari macam-macam aspek sih. Gitu. Itu seperti itu. Terus Pak kalau mau dilunasi nggak apa-apa. Jadi kita istilahnya tuh bom cicilan nanti di tahun kelima. Udah 5 tahun belum bisa dicicil. Iya, pemainnya saya mau langsung lunasin nggak apa-apa. Itu kena penalti. Nggak ada penalti. Kalau syariah nggak kena penalti. Ketika kita 5 tahun misalkan udah jalan, bukan 6 tahunnya kita mau lunasin, itu Iya. nggak salah. Nggak masalah. Nggak ada penalti. Nggak ada penalti. Cuma cicilan aja. Iya Sisa cicilan. cicilan. Iya sisa cicilan. Bahkan nanti bisa dinego pamanya sisa cicilan. Enggak, semua kan iya Cicilannya itu sisa cicilan. Kalau kita kan langsung nggak ada bunga, selisih margin udah gelondongannya itu. Ya. Iya. Tuh. 5 tahun minimal 5 tahun. 5 tahun. Ada yang tanyakan monggo. Iya. Ini diwajibkan yang udah punya rumah kan ya? Jadi peraturannya kalau yang sudah KPR nggak bisa. Kalau udah KPR. Udah pernah ngambil KPR nggak bisa. Karena dianggap sudah memiliki rumah. Walaupun pamannya dulu ngambilnya sebelum nikah, terus sekarang nikah, yang ngambil pamannya suami istrinya. Udah nikah suaminya tetap nggak bisa karena udah jadi satu kakak. Statusnya ya. Iya statusnya udah jadi satu kakak dan si istri dulu pernah ngambil. Itu di blok D itu rata-rata bujangan pada ngambil, pada belum nikah. Blok D3 itu hampir 50% itu masih pada bujangan. Iya. KTP saya masih daerah. Gak masalah. KTP itu seluruh Indonesia bisa, yang penting kerjanya di Jabodetabek. Jadi kalau alamat sekarang kok beda dengan KTP harus mencantumkan domisili.
Tapi kalau alamatnya sama nggak usah. Jadi alamatnya di Jakarta Selatan, tinggalnya Jakarta Selatan nggak usah. Tapi kalau alamatnya KTP Jakarta Selatan, tinggalnya di Bekasi, wajib minta surat domisili Bekasi. Kalau saran saya kalau masih Jabodetabek, alamatnya disamain aja lah biar nggak usah minta surat domisili. Terus sih nggak apa-apa, fokus melengkapi berkas saja Bapak Ibu. Nanti saya bantu ininya apa. Iya nanti japri aja kalau untuk berkas. Nah ini kalau Mas Ubed ini dulu pernah tidak di ACC, ditolak sama bank, terus dia banding di ACC gitu loh. Masalahnya dulu gajinya kegedean, lebih dari 8 juta. Nah, terus kita banding, bulan depannya kan udah normal apa gitu, udah sesuai bisa ACC. Jadi kalau nggak ACC pun, kalau bukan karena BI checking atau apa, sebenarnya masih bisa banding sih gitu. Ya contohnya Mas Ubed ini dia awalnya tidak di ACC, bisa di ACC kok gitu. Itu proses 3 bulanan beliau. Itu aja ya Bapak Ibu, nanti monggo ditanyakan bisa via japri ke saya. Ini lagi finishing masjid. Iya. Nanti di belakang ada 4 masjid lagi insyaallah dibangun. Karena kan tiga kecamatan, 2 kecamatan. 1 perumahan 2 kecamatan. Baik, itu acara survei bareng. Apa musola? Kalau musola kecil sih, kalau bukan buat berjamaah, di belakang rumah apa di belakang kantor pemasaran ada musola. Iya, kalau ini masjid buat sholat berjamaah di sini. Ini masih melanjutkan buat masjid, panel masjid. Oke, jazakumullah khairan. Monggo mau daftar bisa menghubungi saya di 0812 19 17 0078. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini perumahan Gria Family 4, selamat datang. Jadi ini adalah proyek yang keempat. Jadi rumahnya seperti contoh ini 3660, jadi 3 meter kali 10 ke belakang. Tuh, dan nanti fixnya seperti ini, kita flurkan karpotnya, dan nanti kita kasih kotak taman seperti itu. Untuk listrik 1300. Untuk rumah, antar rumah ini kita udah double dinding. Bukan hanya antar rumah samping Bapak Ibu, antar rumah belakang pun itu kita sudah double dinding. Ya udah yang sana ya. Ya biasanya kan cuma single tuh. Terus untuk material hampir 70% kita produksi sendiri. Contoh seperti batako kita produksi yang di depan sana. Terus juga ini kusennya kusen beton kita produksi sendiri. Gentengnya genteng beton juga kita produksi sendiri. Tuh. Terus set itu kelebihan kita, kalau yang biasa cari rumah subsidi pasti paham banyak perbedaan. Kayak apa? Keramik ini keramiknya udah 40 kali 40, biasanya kan cuma 30 kali 30. Polos lagi, ini kita udah bermotif. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita kayunya ini Bu. Nih, kayu jati. Kayu jati loh, jarang banget, biasanya kan rumah cuma kayu biasa, ini kita udah kayu jati. Semuanya tuh Mas. Iya, Kamar itu. juga. Kamar biasa kan cuma triplek doang, kita udah kayu jati. Itu. Tuh. Terus kelebihan kita, Bapak Ibu, masuk ke dalam deh monggo. Nih, Bapak Ibu ini yang sudah melengkapi berkas. Jadi kita nggak pakai uang booking, kita nggak pakai uang booking, tapi kita bookingnya pakai berkas lengkap baru, itu jadi nggak gratis booking. Ini kita 3x3, terus ruang tamu juga 3x3. Monggo masuk sini.
Nah ini ruang tidur anak-anak 3 kali 2,5. Tuh. Nah ini meja dapurnya sudah di belakang dan sudah ada kamar mandi include bak mandi. Biasanya kan nggak ada, cuma keran doang, kita sudah pakai bak mandi. Tuh. Ini udah tinggi loh Bapak Ibu, 2,5 meter. Biasanya kan cuma 1 meter, kadang nggak ada juga. Lebar berapa lebar? Dari ujung ke 6. oh, 6 ya? Nggih. 10. Nggih. Tuh. 6 kali 10. Dia lagi melengkapi berkas nih. Masian, Mas Gino. Dan di ACC. Itu. Jadi prosesnya melengkapi berkas saja. Nanti form-formnya seperti yang di print itu kita kasih PDF-nya. Tuh. Kalau udah punya rumah gimana? Asal bukan KPR bisa. Tapi kalau KPR udah lunas. Tetap nggak bisa. Masih ke link datanya. Sekali ya? Satu Gue yang bisa gue. Iya. Ini belum punya rumah. Gampang kalau udah pernah KPR gimana, udah tinggal beli cash gampang. Amin. Tinggal beli cash. 10 tahun lagi. Cashnya murah Bapak Ibu, kita itu udah SHM loh, itu cuma 180 jutaan. Bukan HGB lagi, kita udah SHM, itu cuma 180 jutaan. Kalau yang mau beli cash. Tuh. Tuh. Mas Ian, ikutin ini dulu nanti saya itu ya, yang tadi apa? Ya, itu dulu nanti biar cepet deh. Jadi yang aslinya dipisah dulu Mas Ian sama fotokopiannya. Jadi kalau selanjutnya kan tinggal itu doang. Ikutin itu. Kita sebentar Mas Ian, Mas Gino ya. Istilahnya ada komersil kali ya Mas ya? Komersil di depan. Iya, kalau udah punya rumah. Iya, tapi lumayan DP-nya. Oh, DP. Kalau yang tipe 48 aja rumahnya 60, DP-nya sekitar 60 jutaan. Iya. 60 juta, mendingan beli cash yang tipe 36. Udah nggak mikirin ini lagi, nambahinnya tinggal nggak terlalu Sama banyak. kayak di YouTube yang ini. Iya, 60 juta dong DP-nya. itu 100, yang tingkat 150. Dan 10% dari harga. Itu DP, kan kita ada DP all in. Oh, ada belum. Belum BPATB macam-macam. Iya. Tuh. Ini monggo. Ada yang tanyakan? Jadi fokus melengkapi berkas saja. Kita tidak nerima uang pembayaran apapun sebelum berkas Bapak Ibu di ACC. Terus dapat rumahnya itu kalau saat ini bisa di Blok F Bapak Ibu. Blok F itu masih pengurukan. Wah, berarti inden dong. Saran saya melengkapi berkas saja rata-rata. Yang penting di ACC dulu. Kalau syariah itu dapat rumah yang sudah jadi. Nah, kita pakai bank syariah. Contohnya yang di belakang rumah ini itu dia udah akad, awalnya dia di Blok C karena dulu C belum jadi, keburu di ACC, dia wajib pilih rumah yang sudah jadi. Dan kebetulan di belakang rumah ini dulu nggak di ACC Bang, dia milih ini karena kalau bank syariah itu wajib 70% bangunan udah jadi ketika akad. Jadi kalau baru pondasi nggak bisa diakadkan. Nah, kita bayar ketika akad itu. Jadi kita sangat aman deh, karena bayar duit itu ketika rumah ada gitu, bukan inden. Blok F-nya gimana? Blok F di ini kita Blok B, belakang Blok C, terus sana Blok D, terus ke sana E, terus ke belakang. Tapi itu masih 15% dari pembangunan kita. Kita mau bangun itu sampai 3.000 rumah. Kita baru 15%. Karena kita ada di 2 kecamatan, 1 rumah 2 kecamatan. Kita sekarang lagi di Cibitung, terus nanti kita sampai ke Srimahi sana rumahnya. Itu Kecamatan Tambun. Terus sampai jadi ada di satu perumahan 3 kelurahan 2 kecamatan. Kita berdiri ini Sari Mukti. Nah, nanti sampai belakang sana Muktiwari, terus sampai sana Sriamur. Srimahi gitu. Nanti berkas apa saja yang perlu di print, WA saya Bapak Ibu ya, nanti saya kasih PDF-nya, tinggal print saja. Nanti saya kasih contoh-contoh semua. Rata-rata sih bisa melengkapi berkas 1 minggu. Ini Bapak-bapak ini rata-rata 1 minggu udah pada bisa lengkap. Jadi kelihatannya banyak tapi sedikit.
contohnya dari kelurahan itu cuma 2, tidak memiliki rumah sama pasangan tidak bekerja. Dari kantor juga dikit, surat pernyataan penghasilan sama IB bank, itu doang. Yang lainnya itu kan kayak slip gaji, rekening koran, foto, KTP itu kan pribadi semua. SPT, pajak itu pribadi semua. Si Kasep bisa ngeprint sendiri. Memang dulu kalau zaman 1 juta rumah, program 1 juta istilahnya KTP KK aja udah bisa ACC. Karena bank dikejar-kejar sama pemerintah untuk ngejar kuota itu. Kalau sekarang kebalikan. Bank yang ngejar-ngejar pemerintah, makanya berkasnya lumayan, tapi pada bisa kok melengkapi berkas. Itu sih. Selama pembangunan rumah ini Bapak Ibu, kali Cebel itu udah meluap 2 kali lah, hampir 2 kali. Itu belum pernah meluap ke jalan dan ke perumahan ini belum pernah. Jadi meluapnya itu ke seberang sungai, lebih rendah atau Tambun Utara, terus Babelan itu rawan banjir banget, kita nggak pernah. Gimana? Sungainya di mana? Itu yang depan sana, jalan tol juga yang kelihatan tuh, itu jalan tol. Kali CBL kan? Iya CBL. Nah, terus sungainya Sana. ke sana. Iya itu seberang jalan itu udah CBL. Iya. Maksudnya Tambun soalnya. Tambun, rawan banjir kan Bu? Saya emang enggak. Pas Yang ini kena, ya. Yang kena yang sungainya. Iya, yang dari Bu. Ini emang enggak. Iya. CBL enggak. Makanya sungainya sebelah. Sungai yang itu tadi. Tuh. Yang